update katalog lelangnya. Om Sahrul, Nariman, Fadlun, jangan lupa update foto-foto terbaru di novel Kerikal, ya. Jadi nggak mubazir. Teman-teman satpam se-Bering foto menawarkan, mewajibkan orang suruh scan, ya. Dan nanti akan aku sampel, ya. Aku minta tolong sama nggak ada ya, ke teman-teman satpam di grupnya kalian. Bapak akan sampel bagaimana caranya dia bagaimana caranya nasabah men-scan itu katalog lelang. Takutnya satpam itu nggak ngerti. Scan bu, terus dia bilang oke. Nah, setelah oke itu ada nggak kalimat berikutnya setelah orang itu men-scan katalog lelang? Harusnya ada bumbunya. Apa bumbunya? Bu, di situ ada jualan murah loh. Rumah dijual 50 juta ya, kayak kemarin nih. Kan sebenarnya kalimat apa? Iya, ada rumah dijual 50 juta itu benar Sarul. Ya. Aku share di grup juara. Kenapa aku murah-murahkan? Orang itu, ngerti ya? Orang itu dengan murah dulu ada keinginan untuk beli. Gitu juga teman-teman satpamku di sini. Bu, di situ ada yang murah bu, 10 juta. Gitu ya. Kalau tapi ya tengok dulu ada 10 juta enggak gitu. Jadi yang diomongkan adalah yang paling murah. Coba katakan, oh ya, ada lagi diskon besar-besaran di Matahari City Mall itu ya. Kalian oh yuk kita ke sana. Walaupun kalian nggak ngerti besar-besarannya itu berapa. Siapa tuh besar-besarannya kayak Nando aja kan. Maksudnya yang boleh datang, yang boleh lihat yang besar-besar. Kalau kecil-kecil kayak Peksa enggak. Oh kamu kecil nanti kamu kena pencet gitu ya apa namanya? Karena berdesak-desakan itu kan nggak kelihatan gitu ya. Nah itu maksudnya ada bumbunya nggak katalog lelang itu di. Ya yang kedua, makasih untuk Akbar ya. Akbar untuk ngingetin terus, nah mau tuh kayak gitu diingetin. Tapi ya nggak cuma ngingetin di sini. Dia ada di grup mana om? Operasional ya. Ya udah share di sana. Ya biasanya kalau nge-share di sana itu ada Om Edwin, ada aku, minimal aku bisa nge-tag orangnya. Ya itu jadi apa. Terus yang terakhir terkait dengan CX100 ya, CX100 penilaian yang dilakukan oleh Danantara akibat kita di bawah Danantara. Ya kalau dulu surveinya BUMN, sekarang kita di bawah BUMN, sekarang di Danantara. Tapi intinya adalah Dimas pernah makan ya? Dimas pernah makan ya? Pernah makan? Habis makan? Kenyang. Nah, apa hubungannya dengan survei tadi? Apa iya kita kerja kita itu terus, aku lagi kita kerjanya itu, apa iya kita ditanya nggak ngerti? Ini logika dulu logika. Minimal mungkin secara adalah itu kita nggak tahu, nggak ingat. Contohnya adalah apa yang kamu ketahui tentang KUR, ya gitu kan? KUR adalah gitu ya. Tapi sedikit-sedikit kan pasti ingat. KUR diberikan untuk pengusaha yang mana ini contoh sesimpel itu. Artinya sepanjang orang yang berdiri di sini, ikut doa pagi di sini, ditanyain tentang pekerjaannya, dia pasti tahu. Harusnya. Hei Johnson, kerja kamu apa? Jadi kerja apa yang kamu lakukan? Minimal yang dilakukan tahu. Ya. Nah, jadi apa pesanku? Ayo tanamkan ke kita bahwa kalian kerja itu tahu apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan akan dikerjakan. Itu dulu. Tahu kerjaannya, tapi mau dikerjakan besok bisa. Tapi kan pertanyaan berikutnya, kenapa harus besok? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa harus dikerjakan besok? Boleh nggak besok kamu udah nggak di sini lagi? Kan itu pertanyaan berikutnya. Ngapain kalau hari ini nggak ngapa-ngapain dikerjain besok kan? Ya, jadi kita datang ke sini, kayak itu anak baru itu yang lagi ngalamun itu sebelahnya siapa?
pengen kerja. Karena setelah kuliah ingin cari kerja dan punya iya, kamu kerja pengen ngapain? Nah, malah senyum-senyum. Kerja ingin dapat duit. Artinya kita dapat duit itu gara-gara kerja. Asumsinya kita kerja itu ada yang kerja. Kalau kalian datang ke kantor tidak melakukan aktivitas apapun yang mendukung kalian ada di situ, artinya kalian tidak. Kalau tidak bekerja, seharusnya kalian tidak mendapatkan uang. Kan tadi kalimatnya kerja cari uang. Kalau kalian kerja ke kantor nggak kerja, harusnya kalian nggak dapat uang. Seharusnya ya. Nah, karena itu terkait dengan tadi Om Edwin, terkait dengan premises, aku minta tolong Dimas, pertama Dimas dulu. Tapi semuanya nggak cuma Dimas ya. OB pastikan apa tugas kalian. Ya gitu kan. OB kan tugasnya ngelap mukanya SPO ya. Hah? OB kan tugasnya ngelap mukanya apa namanya OB? Wiwin sama siapa lagi? Nana terus siapa lagi? Andri mana Andri? Di atas siapa? Oke, di sana itu aja. Sama siapa? Takutnya dia lagi doa sendiri berdua gitu loh. Dia ngobrol itu kan. Terus yang ketiga, Pak Musa itu ya. Oke. Kalian harus tahu kerjanya. Kenapa kalimatku apa tadi? Ngelapin SPO, artinya kalau ada yang kotor SPO nggak lihat, kamu yang salah. Belum dilap dia. Paham? Itu SPO-nya? Itu. Jadi kamu ngelap aku. Jadi kalau kotor nggak cerewet, yang salah SPO-nya karena belum dilap. Gitu ya Om? Iya. Jadi tugasnya adalah membersihkan, ya. Nah, belum tugas membersihkan mejanya RM di atas itu belum. Nah, sementara ngelap kantor dulu aja. Nah, terkait dengan Dimas, aku minta tolong. Kira-kira selesainya kapan ini Om? Semua yang bentuknya ada bautnya kamu kencengin. Begitu juga dengan kakinya SPO. Kalau di sana ada bautnya kamu kencengin. Kamu pernah duduk di kursi ini nggak? Kenapa bunyi? Kenapa bunyi? Kira-kira dengan kamu cuma ngomong doang, nggak kamu kencengin, dia kenceng sendiri nggak? Biar dia bisa kenceng, diapain? Ya harus pakai mic dia. Kalau aku harus pakai mic. Harus salah Pak. Di Informa itu semua baru Pak. Diganti itu loh kamu ngomong. Sesimpel itu. Nanti kan pertanyaan SPO berikutnya, terus ngapain ada kamu? Kan gitu kalimat berikutnya. Gitu ya. Simpel itu loh bincang ngomong. Pak, di toko Informa, kalau nggak salah kemarin pas saya jalan ada yang baru pas didudukin nggak bunyi Pak. Gitu ya. Nah, kira-kira berapa tahun mau kamu selesaikan? Yang dicabang dulu. 1 hari ya, kamu 1 hari. Ya, Senin sudah selesai ya. Nah, besok lagi. Nih dengerin ini semuanya nih. Siapa yang di sini nggak punya kursi? Siapa yang di sini nggak punya kursi? Oke, Nando. Kalau kamu nggak punya kursi, besok berdiri pas kamu nyetir. Ya, berdiri. Nando, bener Nando. Kamu nggak punya kursi? Ada. Kalau kamu berdiri di motor, nyetir, gimana ya berdiri? Pernah dorong mobil? Pernah dorong mobil dari samping itu? Nah itu kan berdiri tuh. Coba dorong mobil sendiri kalau nggak
Dia ada ya? Oke. Ada kursi berarti? Ada. Siapa di sini yang nggak punya kursi? Kalau besok Senin kursi kalian masih bunyi, aku marahnya ke kalian. Paham? Karena aku udah instruksikan sama tim. Sesimpel itu kan? Kursi kalian yang duduk bunyi-bunyi, kalian nggak sadar, berarti kalian salah. Maka pertanyaannya adalah siapa di sini yang nggak punya? Artinya nanti kalian kursinya itu digoyang-goyang gitu loh. Biar diganti sama SPO. Kalau diganti semua, nanti yang diganti adalah Dima. Aku lagi yang kena hari ini. Ya Mas ya? Kita tidak dilahirkan untuk biasa-biasa saja. Ya, kita tidak dilahirkan untuk biasa-biasa saja, kecuali Nando tadi. Nah, kan? Pagi ini coba kita tanyakan ke diri sendiri, kenapa kita ada di sini? Dan asumsiku, semua orang yang di sini datang dengan tujuan, datang dengan harapan. Apa harapannya? Minimal kayak anak baru tadi, cari. Apakah hanya untuk datang, duduk, lalu pulang, atau hanya untuk menggugurkan kewajiban, atau kita hadir untuk menang? Karena hari ini bukan hari biasa, hari ini adalah Yakinkah besok memastikan yang ada di ruangan ini besok masih hidup? Sama Tuhan masih dikasih kesempatan. Dengan pagi, ada yang bisa merubah tadi jam 5 pagi. Jadi apapun yang sudah kita lewati, jam berputar, waktu akan terus berjalan. Kalau kita tidak melakukan perubahan, kita akan seperti ini. Kita akan menjadi biasa-biasa saja. Hari ini adalah kesempatan untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Dunia kerja ini keras, target itu tinggi, tekanan itu nyata. Tapi dengar baik-baik, besi tidak akan pernah menjadi pedang kalau tidak ditempa dengan panas dan tekanan. Pernah lihat pedang? Hah? Pernah lihat pedang? Pedangnya gurami itu loh, yang masuk ke mulutnya kalian tahu-tahu, loh kok tinggal? Apa Nanda? Pernah nggak gurami itu apa ya? Yang waktu SD, pernah SD Nanda ya? Oh ya, kamu pernah kecil aja dulu. Kalau SD mungkin enggak. Pak, aku cuma pernah kecil, waktu kecil dulu beli permen-permenan yang ditarik-tarik itu jadi panjang gitu. Gulali namanya kan? Oke. Kalau Nanda mungkin tahunya gulaku gitu ya. Ya. Nah, aku lagi-lagi, tapi dengar baik-baik, besi tidak akan pernah jadi pedang kalau tidak ditempa dengan panas dan tekanan. Jadi, kalau hari ini terasa berat, kalau hari ini terasa ditekan, selamat. Itu tandanya kita sedang dibentuk jadi luar biasa. Teman-teman insan William Liboto yang hebat, manusia terbaik bukan yang paling nyaman hidupnya, tapi yang paling besar manfaatnya. Bukan tentang jabatan, bukan tentang posisi, tapi tentang seberapa banyak kita membantu, seberapa tulus kita melayani, dan seberapa kuat kita bertahan. Ya, aku pernah ngajarin ke teman-teman semuanya, kalau ingin dapat senyum, kita tersenyum sama orang. Kalau kita ingin dapat maaf, kita maafin orang. Kalau ingin kaya, kita banyak. Artinya, logikanya, kenapa ingin kaya kita harus sedekah? Sedang sedekah itu keluarkan. Artinya di dompet kita seharusnya gara-gara sedekah uangnya berkurang. Dan hitungan kalkulator uang berkurang itu kita miss. Tapi kenapa Tuhan dengan kita memberikan, kita malah kalau ingin kaya kita harus berikan. Ya itulah teori Tuhan. Tuhan itu adalah menghargai orang yang memberi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, uang nggak punya, dengan apa? Dengan apa? Tenang. Novel ada yang masuk. Bukan pertama, jawab pertanyaan apa? Selamat pagi, ada yang bisa di? Ketika kalian menyelesaikan masalah orang itu, saat itu Tuhan
sedang kasih kalian kesempatan. Mau menyelesaikan atau tidak. Walaupun itu kewajiban, tapi ada nggak di hati kalian ngedumel? Jujur. Ayo tambahkan di sana, ya Tuhan, mudahkanlah aku hari ini untuk membantu orang siapapun yang datang ke BRI, teman-teman CS, teman-teman marketing. Ya Tuhan, mudahkanlah aku membantu orang, usaha orang, agar orang itu usahanya tambah lancar. Dengan lancar kehidupannya akan bahagia. Doain orang itu. Seberapa banyak kalian tiap hari ketemu orang, doain orang, kalian tahu doa yang kalian ucapkan itu untuk orang lain akan kembali ke siapa? Kalimatnya tadi sama. Mungkinkah kita yang Dimas yang makannya kenyang Subhan? Mungkinkah yang doa Dimas ngasihnya ke Novel? Yang enggak kembali ke kalian. Ngerti maksudku? Jangan sampai terlewatkan satu detik pun kalian ketika ngelayanin orang tidak ada niatnya. Ya udah, mungkin setiap orang nggak bisa kalian niatin. Niatnya pas pagi hari, pas mau berangkat kantor, ya Allah, ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan aku hari ini untuk membantu orang lain. Dan aku serahkan hidupku untuk selesai sesimpel itu. Itu yang aku selalu ngomong ke teman-teman marketing. Aku ngomong, libatkanlah Tuhan di setiap langkah kalian. Ya udah, kalau memang nggak bisa tiap ada pekerjaan kalian doain satu rangkuman awal. Kapan? Saat berangkat ke kantor. Ngomong di sana. Nggak sampai 1 jam kok. Ya Tuhan, mudahkanlah pekerjaan aku hari ini untuk menjadi sebaik-baik manusia. Apa ya Tuhan sebaik-baik manusia? Mau bermanfaat untuk orang. Aku ingin hari ini membantu orang lain. Udah, itu tuh udah selesai. Ya. Bayangkan, setiap nasabah yang datang ke kita bukan sekedar transaksi, tapi adalah harapan. Contoh, ada orang berbaju lengkap, berbaju PDP, pakai dinas harian, atau PDH atau PDL, contohnya TNI atau ASN. Kira-kira dia ke tempat kita ada masalah nggak dia? Ada masalah. Dan masalahnya itu kira-kira dia korupsi waktunya nggak? Korupsi waktunya. Dia udah izin dari kantornya datang ke sini, terus di sini kalian telantarkan. Itu teman-teman Latika itu sama kelakuan RM Briguna. Orang dari pagi sampai malam kan? Itu dosa loh kalian itu. Ya tapi kalau udah ada yang ngambil alih, dosanya sama yang ngambil alih. Gak apa-apa. Tapi lihat kalian yang penting mempercepat. Itunya kalian tanamkan. Intinya adalah coba kalian digituin sama orang. Jauh-jauh datang ke sini misalnya ya, dari ujung dunia ke ujung dunia sini sampai di sini. Pak, bisa nggak besok datang lagi gitu ya? Tak gitu kalau aku tahu gitu ya. Tapi masalahnya kan udah kayak Bapak Martin, kan nggak enak. Karena ketika ketuk kepalanya nggak ada rambutnya, kasihan, gitu ya. Makanya aku nitipin sih Agnes, biar kamu rambutnya tambah banyak gitu. Kan dananya sudah di rumah karena mau lihat Agnes. Biasanya dia nggak pakai baju loh kantor baju. Kamu aja kayak gitu. Udah diajak jalan kemana katanya? Hah? Oh diajak pulang. Berarti kamu udah ada yang nemenin ya, nganter dan jemput gitu ya. Gak apa-apa loh, maksud supaya nggak ada yang lihat. Oke, aku ulangi lagi. Setiap nasabah yang datang ke kita bukan sekedar transaksi, itu adalah harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik, harapan untuk usaha yang berkembang, harapan untuk masa depan. Dan kitalah yang menentukan apakah harapan itu hidup atau padam. Intinya adalah semua orang yang datang ke BRI itu orang yang punya masalah, dan masalah itu hanya kita yang bisa menyelesaikan. Jadi hari ini aku ingin kita semua berdiri dalam satu mindset. Kita tidak bekerja biasa-biasa, kita tidak melayani setengah hati, kita tidak berhenti sebelum hasilnya
luar biasa. Kalau hari ini kita harus capek, capeklah dengan bangga. Kalau hari ini kita harus berjuang, berjuanglah dengan total. Maka menanglah dengan cara yang terhormat. Insan dan Liboto yang hebat, kita bukan tim biasa, kita tim petarung, kita tim pemenang. Gas keras hari ini, hajar target, layani dengan hati, dan jadilah manusia terbaik. Ya, mungkin itu sharing pagi ini. Mudah-mudahan yang ada semua di sini menjadi insan-insan terbaik yang Tuhan ciptakan. Ya, aku lagi-lagi menjadi insan terbaik yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak akan pernah menciptakan manusia tanpa ada keinginan. Ya, Agit dibikin ciptain kayak gitu biar berbeda. Coba kalau Agit, kelakuan Agit ada di Nando, kira-kira kayak mana? Nando gitu kan? Ya gitu. Tapi coba kelakuan Nando ada di Agit, perutnya kecil tapi kayak gini jalannya. Gitu. Ya Nando ya, oke. Selamat untuk Nando yang pernah kecil. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menghormati Nando yang kurang kecil, silakan ditutup. Nggak ditutup nggak apa-apa, kayak gini sih kita berdiri ya kayak begini. Mesti kita Tunggu. Nando mau ngapain? Mau ngapain? Oh, kalau yang biasanya yang siap dulu siapa? Yang pikirnya. Oke, coba siap dulu kayak mana? Maju dikit. Masa orang siap tangannya di sini. Lu di belakang. Dia nyari kursinya jadi. Untuk mengawali aktivitas pagi hari ini, Pak. Iya. Mari kita. Siap dulu, jangan ketawa. Ketawanya nanti setelah ini. Semangat pagi. Baik. Apa kabar Dewi? Luar biasa. Insan brilian. Semangat terus, siap. Terima kasih, Liboto.